peserta webinar. Apa kabarnya malam ini? Boleh dong kasih reactionnya, dikasih di kolom chat. Boleh chat hadir misalnya kalau misalkan kita saat ini lagi ikutin acara webinarnya. Yuk, boleh reactionnya? Boleh chatnya. Oke, salam sehat ya untuk Bapak Ibu, untuk kita semua. Dan sebelum itu, saya mau himbau kembali, boleh untuk yang namanya membuka kamera ya, biar kita juga bisa saling berinteraksi, dan juga pembicara juga bisa melihat para penonton, ya para pendengar. Yuk kita boleh on cam atau memberikan reaction ya. Oke. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, sekali lagi selamat datang di acara webinar kesehatan yang diselenggarakan oleh Inakes Bumi. Perkenalkan, saya Michelle Laudia yang akan menemani dan memandu jalannya webinar malam hari ini. Bapak, Ibu sekalian, di era digital seperti sekarang, penggunaan gadget sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari ya. Mulai dari belajar, kita bekerja, ya. Pada saat kita masak pun kita juga menggunakan gadget, ya. Kita menonton, hampir semuanya tak terlepas dari yang namanya layar handphone ya. Namun tanpa kita sadari, paparan layar yang terlalu sering juga bisa meningkatkan resiko rabun jauh nih ataupun mata minus. Apalagi anak-anak zaman sekarang ya, kalau misalkan sekolah, ya pada masa dia belajar banyak menggunakan teknologi laptop, iPad, tab, HP ya, tak terlepas dari layar semua. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu, pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai pentingnya deteksi dini dan langkah pencegahan rabun jauh agar kesehatan mata kita tetap terjaga di tengah perkembangan teknologi digital. Adapun tema webinar kita pada malam hari ini adalah deteksi dini dan pencegahan rabun jauh mata minus di era digital. Dan tentunya kita sudah bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Dr. Sylvia Tanumiharjo, spesialis mata. Ya, dan sebelum masuk ke sesi materi, izinkan saya membacakan profil singkat dari narasumber kita pada malam hari ini. Beliau menempuh pendidikan, menyelesaikan pendidikan Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery di Sun Yat-sen University, Guangzhou, dan kemudian melanjutkan pendidikan Master of Clinical Medicine in Ophthalmic Specialty di universitas yang sama pada tahun 2017, dan selanjutnya pada tahun 2019 beliau mengikuti program penyetaraan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, dan pada tahun 2023 beliau kembali mengikuti program penyetaraan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Nah, dan beliau ini punya spesialis yang berfokus menyembuhkan penyakit-penyakit berikut, misalnya seperti katarak pada anak ataupun katarak pada dewasa, kelainan refraksi seperti mata minus atau silinder, mata lelah, mata kering, mata juling, infeksi mata, glaukoma, ya, penyakit mata lain akibat kelainan saraf, ataupun juga computer vision syndrome, seperti sindrom gangguan mata akibat penggunaan gadget yang terlalu lama ya dokter ya, dan juga ada trauma mata. Seperti itu ya. Ini adalah fokusnya beliau di dalam klinis. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita panggilkan Dokter Sylvia Tanumiharjo. Halo dokter, selamat malam. Selamat malam, Michelle. Terima kasih Bagaimana atas dokter kabarnya? baik. Terima kasih banyak sudah menemani malam ini. Terima kasih kepada Michelle atas intronya, kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir hari ini. Semoga malam ini bisa penuh makna dan bisa membantu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya. Oke, baik Dokter Sylvia, sepertinya para penonton sudah tidak sabar nih mau mulai belajar ya yang ada di sini. Dan kalau begitu waktu dan tempat kami persilahkan ya dokter ya. Baik, saya izin share screen ya. Baik, selamat malam Bapak Ibu teman-teman. Terima kasih atas kesempatan untuk sharing
mengenai bagaimana kita dapat mencegah rabun jauh di era digital dan tentu juga bagaimana kita bisa deteksi secara dini ya, apalagi untuk Bapak Ibu yang menemani anak-anak dalam pembelajaran ya di era digital ini semakin banyak screen time ya semakin banyak anak-anak yang mengidap rabun jauh ya. Jadi, apakah itu rabun jauh? Rabun jauh juga dikenal sebagai miopi, ya. Dan ini adalah kondisi mata yang menyebabkan objek yang letaknya dekat terlihat jelas, tapi objek yang terletaknya jauh terlihat kabur, ya. Jadi, kita sering lihat dalam anak-anak, dia lihat papan tulisnya susah, ya. Tapi saat baca atau main HP itu nggak ada masalah. Nah, ini kondisinya kita juga disebut secara medis sebagai miopia. Tingkat keparahan rabun jauh berbeda-beda pada tiap orang, ya. Dan pengidap rabun jauh ringan umumnya tidak butuh penanganan khusus, tapi kalau yang tergolong parah akan mempengaruhi kemampuan penglihatan. Makanya kita harus tangani secara seksama. Nah, ada beberapa jenis rabun, ya. Kalau untuk pasien dengan normal vision, yaitu penglihatan yang normal, saat cahaya masuk ke dalam mata, dia akan langsung terletak di atas retina dan penglihatannya ini tidak butuh bantuan apapun. Untuk pasien dengan mata minus, biasa itu uh, bola matanya akan melonjong, ya, lebih panjang daripada umumnya. Dan saat cahaya masuk, image tersebut letaknya di depan dari retina. Maka butuh kacamata minus, lensa minus untuk membantu image yang masuk ini untuk memanjang ke belakang dan letak di atas retina untuk penglihatan yang jelas. Ada juga mata yang plus yang kita sebut sebagai hiperopi, ya, di mana kita ada satu image yang datang, tapi karena bola mata yang cenderung pendek, ya, dia akan letaknya image-nya di belakang retina. Dan ini butuh lensa plus untuk mengkoreksi. Makanya ini ada mata minus, ada mata plus. Terus banyak yang teman-teman yang sering tanya, terus dokter apa itu silinder? Ya, silinder kita sebagai secara istilah namanya astigmatisme itu terjadi saat uh, kornea dia tidak membentuk kubah secara sempurna. Jadi ada sisi yang lebih datar, ada sisi yang lebih tinggi, ya. Dan ini menyebabkan astigmatisme. Jadi saat image-nya masuk, ya, dan dia di atas retina, dia membentuknya bias. Jadi banyak orang kalau dengan astigmatisme gejala awalnya itu buramnya kadang seperti terlihat double, ya, atau terlihat cahayanya seperti pecah karena saat image masuk dari ke dalam mata, korneanya yang tidak rata ini memancarkan cahayanya, ya. Jadi ada berbagai jenis rabun. Namun hari ini kita fokusnya kepada miopia atau mata minus. Kalau orang yang normal, ya kita lihat dekat, yang batu di atas sungai ini jelas, lihat jauh, ya seperti air terjun di belakang, ya ini kelihatannya jelas juga. Tapi untuk pasien dengan miopi atau rabun jauh, dia melihat batu di atas sungai yang dekat ini jelas, tapi tidak dapat melihat air terjun yang jauh ini. Untuk pasien yang rabun dekat, dia bisa melihat ini rabun apa dia bisa melihat air terjunnya dengan bagus ya di jarak yang jauh, tapi dia tidak mampu melihat depak yang di dekatnya. Ya, ini yang kita bisa bilang oh butuh kacamata plus. Nah, apakah penyebab miopi atau rabun jauh? Ya, banyak sekali pasien-pasien yang datang nih, anak saya dari pagi sampai malam lihat gadget terus. Ya, kalau kita melihat gadget terlalu lama, sering membaca di ruangan gelap, ataupun jarak membaca terlalu dekat, nah mata kita bekerja keras. Semakin dia bekerja keras, bola mata makin lama makin memanjang. Seperti tadi yang saya bilang, jadi karena bola matanya terlalu panjang, jadi mata minus. Bagaimana kita bisa mencegahnya?
ya. Kalau kita nasehatin anak-anak, postur tubuhnya harus tegak. Ya, jarak baca itu 30 cm atau yang saya bilang ini 2 kilan nih ya, harus dari dua tangan jaraknya ya, nggak boleh terlalu dekat. Banyak anak-anak yang suka mencium buku. Nah, itu harus segera diingetin ya. Karena semakin kita jaraknya dekat, akomodasi atau otot-otot mata akan semakin bekerja keras. Nah, ini yang juga bisa menyebabkan mata minus. Terus kita bisa memperbanyak aktivitas luar ruangan. Saya sering kali bilang ke ibu pasien, ya Bu, ini minusnya udah tinggi, ya sebaiknya diganti. Jangan lihat HP, ya bisa main di luar, misalnya main di playground, ya sepedaan, jalan pagi, renang outdoor. Nah, itu bagus untuk perkembangan saraf mata dan untuk Hmm. perkembangan mata. Yang kita secara umumnya sinar matahari 1 sampai 2 jam tiap hari itu bisa banget untuk mencegah mata minus ya. Jadi sebenarnya vitamin yang paling bagus bukan vitamin dari wortel, tapi vitamin matahari ya yang sangat-sangat gratis. Jadi kita usahakan anak-anak mendapatkan eh, kesempatan untuk bermain di luar, terpapar sinar matahari selama 1 2 jam tiap hari. Tapi jangan langsung lihat ke matahari ya. Itu bisa bikin saraf matanya makin terluka. Yang penting kita di luar ruangan bisa lihat jauh ya, main-main di bawah sinar matahari ya, bisa pagi, bisa sore ya. Jangan siang terik-terik nanti dehidrasi anaknya. Terus bagaimana kita bisa mencegah ya karena banyak nggak hanya anak-anak tapi banyak orang dewasa yang kerja di depan komputer. Saya selalu ingetin nih tiap 20 menit istirahat 20 detik melihat benda jauh yang 20 kaki atau yang kita bilang jaraknya 6 meter. Nah, kalau misalnya di bawah 6 meter, otot-otot mata harus bekerja keras untuk akomodasi melihat benda dekat. Jadi kita belajar hari ini 20-20-20 rule ya, 20-20-20. Tiap 20 menit istirahat 20 detik, melihat benda jauh 20 kaki atau jaraknya 6 meter. Ya, bisa di timer, bisa taruh aplikasi atau ada kadang dari smartwatch ada reminder, nah bisa di setting ya. Tiap 20 menit istirahat 20 detik aja. 20 detik kan nggak lama ya. Nah, bagaimana kita bisa mengontrol nih anak-anak kita ya? Oh, bagaimana nih dok? Saya anaknya umur segini, bolehnya berapa jam? Nanti dia rewel, nggak dikasih gitu kan? Anak yang di bawah 1,5 tahun atau di bawah 18 bulan, kita tidak sarankan untuk ada screen time sama sekali. Ya, screen time ini nggak hanya HP, tapi termasuk iPad, ya, termasuk TV, ya bahkan. Soalnya anak-anak di saat ini perkembangan saraf mata itu sangat pesat, ya. Nanti mendapatkan radiasi sinar biru dari gadget-gadget ya itu dan dia tidak bisa karena dia harus melotot terus ya otot-ototnya bekerja keras. Nah, itu bisa cenderungan nanti mata minusnya terjadi lebih dini. Jadi untuk bayi-bayi di bawah 18 tahun ya bisa main dengan mainan biasa, jigsaw puzzle, buku ya, tapi jangan dikasih screen time sama sekali. Ya, anak zaman sekarang sukanya apa? Sambil makan, ya sambil makan nanti sambil nonton. Nah, itu sebenarnya tidak sehat untuk anak. Ya, bisa dicari cara lain untuk membantu anaknya. Nah, untuk anak di bawah usia 2 tahun, yaitu di antara 18 sampai 24 bulan, sarannya adalah di bawah 1 jam. Ya, 1 jam aja. Untuk anak-anak 2 sampai 5 tahun, ya 0 sampai 3 jam. Tapi saya biasa saraninya maksimal 1 jam. Kenapa sarannya maksimal 1 jam? Karena pasti ada nego-nego anaknya. Nanti 1 jam jadi 2 jam. Ya, jadi ini kita juga harus pintar-pintar nih cara edukasi anaknya ya. Untuk
remaja ya maksimalnya 2 jam ya. Sebenarnya untuk remaja 18 tahun dan untuk orang dewasa itu maksimalnya 2 sampai 4 jam. Ya, jadi kita harus menyediakan waktu untuk istirahatin mata. Terus bagaimana dong kalau misalnya anak saya memang online, sering online. Kalau dulu kan WFH, terus sekolah juga dari rumah. Nah, itu memang mungkin agak susah ya. Tapi sekarang kan sudah nggak ada nih yang sekolah dari rumah atau jarang. Nah, biasa saya saranin kalau nggak ada PR yang butuh banget komputer, ya anaknya dibiarin main di luar, ya. Kena sinar matahari, itu akan jauh lebih bagus, ya. Diikutin kelas hobi, misalnya kelas renang, kelas main bola, ya. Jadi dia nggak terus duduk di rumah. Kalau dia di rumah pasti bosen. Bosen yang paling cepat apa? Ya gadget, ya. Terus kalau orang dewasa yang kerjanya komputer, ya banyak pasien saya datang, iya saya dari bangun pagi melek sampai tidur itu kalau nggak komputer ya HP. Bagaimana dok? Nah itu selain yang tadi saya bilang 20-20-20 rule, yang 20 menit istirahat 20 detik, ya saya selalu sarankan tiap jam itu harus ada istirahatnya. 5 sampai 10 menit kita bisa berdiri ya ke toilet atau enggak kita pergi minum ya untuk menjaga sirkulasi tubuh juga ya terus lihat yang jauh ya itu juga bagus jadi kita harus ingat ya kalau memang kita nggak tahu nih nggak ingat nih berapa jam pokoknya anak di atas 2 tahun ya kita saranin 1 jam aja di luar bikin PR ya. Terus bagaimana kita bisa mengatasi rabun jauh? Ya, untuk anak-anak pemeriksaan mata rutin minimal tiap tahun sekali. Ya, kalau di masa pertumbuhan saran saya bisa 6 bulan sekali. Ya, tapi minimal banget setahun sekali. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi rabun jauh? Ya, kita harus pakai kacamata dengan ukuran yang sesuai. Ya, jangan pakai kacamata temennya, ya, kacamata sepupunya, kacamata ibunya. Nah, ukuran yang nggak sesuai ini bisa membuat saraf mata yang lagi berkembang ini makin parah gitu. Terus ada yang bilang, dok, nanti kalau pakai kacamata seumur hidup nggak bisa lepas. Atau enggak, dia makin lama makin tebal ukurannya. Bagaimana? Nah, ini kalau kita nggak pakai kacamata, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Dia tidak bisa melihat dengan jelas, matanya bekerja makin keras, nanti ukuran ukuran kacamatanya bisa naik lebih cepat lagi. Ya, jadi kalau memang ukurannya itu meningkat, itu bukan salah kacamatanya. Ya, tapi karena matanya udah terlalu capek, berarti entah itu dia lihatnya terlalu dekat atau lihat dekat terlalu lama. Nah, sebenarnya yang bikin kita minusnya meningkat adalah mata kita terlalu lelah, ya, terlalu lelah bekerja. Kalau kacamatanya nggak sesuai secara jangka panjang, ya anak ini terus melihatnya kabur, akan terjadi sesuatu hal seperti mata malas, ambliopi. Jadi misalnya dulu dia -2, bisa melihat 6/6, yang paling kecil. Nah, ibunya nggak mau kasih kacamata, nanti takut kecanduan. Nah, lama-lama dia dengan -5 pun dia nggak bisa lihat 100%, mungkin bisanya 80%. Nah, ini mulai kita namanya mata malas atau enggak ambliopi. Ya, ada juga yang pasien yang minusnya tinggi sebelah, misalnya minus Assalamualaikum. mata kanan Diajak, -5, diajak, diajak ya, yang ini mata orang kiri nggak sakit ada gitu. minus. Nanti karena dia nggak pakai kacamata yang sesuai, mata yang minus kan kabur terus nih. Lama-lama jadi juling. Jadi mata kanannya suka miring-miring ke kanan, ke kiri, melayang-melayang. Itu karena tidak secara dini dikasih ukuran kacamata yang sesuai. Ya, jadi kita harus hati-hati ya, nggak boleh kita mencegah anak untuk pakai kacamata. Kalau dia memang minusnya naik, itu karena terlalu capek matanya ya.
Oke, sekian untuk sharing saya yang singkat ini. Ya, mungkin bisa lebih banyak untuk menjawab pertanyaan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Oke, Bila ada, baik. Apakah ada pertanyaan ya? Sebelumnya terima kasih dulu kepada Dokter Sylvia untuk materi penjelasan dari Rabun Jauh ini ya, dokter ya. Dan untuk Bapak Ibu sekalian di sini semuanya, apakah ada yang mau bertanya untuk sesi materi dari Dokter Sylvia? Oke, baik. Ini sudah ada pertanyaan ya, dokter ya. Dokter dari eh, Bapak Kiswan, kenapa anak bisa ketagihan HP? Mungkin boleh bantu dijawab, dokter Sylvia? ya, kenapa anak bisa ketagihan HP? Karena konten di HP saat ini jauh lebih menarik ya daripada zaman dulu. Ya, bayangin kita yang anak 90 80-an yang main Snake aja yang cuman pixel jalan-jalan aja bisa ketagihan. Apalagi sekarang banyak TikTok ya, banyak Instagram dan sebagainya macam ya. Videonya menarik-menarik dan mereka itu memang dari softwarenya sendiri diprogram ya. Kenapa dia 30 detik? Kenapa dia hanya 2 menit maksimal, yaitu untuk menarik perhatian. Kenapa banyak anak sekarang jadi attention deficit disorder? Nah, itu karena tidak dilatih otaknya untuk fokus untuk sebuah hal. Jadi tiap dua menit dia ganti konten, tiap 30 detik dia ganti gambar. Nah, apalagi yang Cocomelon itu ternyata mereka juga uh, mempunyai penelitian sendiri untuk menarik perhatian anak. Dia kontennya dibikin, dirancang khusus untuk menarik anak-anak supaya tidak bisa melepaskan mata dari kontennya. Nah, itu sebenarnya sangat bahaya sekali. Kita sebagai orang tua, kita harus bisa menunda ya terpaparan HP untuk anak-anak kita. Bagaimana caranya? Ya cari aktivitas lain. Ya, misalnya ada tuh banyak anak yang suka bikin cake, ya, ada anak yang suka jigsaw puzzle, ada anak yang suka melukis. Ya, kita eksplorasi hobi-hobi dia yang di luar digital, ya. Ini yang kita bisa sarankan. Ada orang tua nggak mau atau enggak oh, neneknya yang yang kasih. Jadi orang tuanya kerja, neneknya yang kasih HP. Nah, ini yang harus didiskusikan di dalam keluarga untuk kebaikan sang anak. Oke, bagaimana dengan saudara Kiswan? Apakah sudah terbantu jawab oleh dokter? Bagaimana? Sudah terbantu jawabnya ya? Baik, sudah. Terima kasih, Dokter Sylvia. Nah, Dokter, ada beberapa pertanyaan lagi nih, Dokter. Ada yang bertanya, apakah rabun jauh bisa disembuhkan, Dokter? Dan bagaimana pengobatannya ya? Oke, jadi rabun Jawa ini memang ada banyak ya penanganannya. Yang yang saya jelaskan tadi, rabun Jawa itu akibat bola matanya makin memanjang, ya. Jadi kalau bola mata makin memanjang, sebenarnya secara struktural kita tidak bisa memendekkan lagi dong, ya. Sama kayak karet sudah kendor, ya. Mau dia di apa-apain ya tetap kendor, ya. Jadi bagaimana kita cara mengatasinya? Ya, kalau dia masih anak-anak ya di usia dini, kita otomatis pertama itu lewat kacamata, kacamata paling sehat, ya, paling nggak repot, ya, nggak bingung kalau lensa kontak. Biasa untuk orang yang remaja ke atas yang udah bisa menjaga higienis sendiri, ya, lensa kontak pun itu tidak bukan berarti dia nggak pakai kacamata, ya. Jadi lensa kontak itu maksimal itu 6 jam, ya maksimal itu 6 jam per hari supaya oksigen masih tetap bisa masuk ke dalam mata. Nah itu untuk
untuk orang yang nggak mau pakai kacamata, ya bisa lensa kontak, tapi biasanya kita sarankan di usia remaja ke atas. Kalau orang yang mau lasik atau mau smile, ya mau tindakan operasi, bisa juga, tapi harus dewasa, ya usia 18 ke atas, dan 2 tahun tidak ada minusnya makin naik lagi. Jadi kalau di 2 tahun terakhir masih minusnya masih naik-naik, ya kita walaupun operasi pun minusnya bisa naik lagi. Nah, jadi uh, untuk mengurangi resiko ini, meskipun mau laser atau mau apa, itu harus 2 tahun itu minusnya nggak berubah. Nah, terus bagaimana dengan pasien yang minusnya tinggi? Ya, minus tinggi berarti minus 6 ke atas, ada orang yang minus 10, bahkan 15, 17 juga ada. Nah, untuk pasien dengan minus tinggi, ya, pencegahan dini ada yang namanya ortoke, itu dipakai malam. Jadi kalau misalnya anak itu tiap tahun meningkatnya di atas -1, ya kita biasa pakai pencegahan, entah itu kacamata miopia kontrol, ya atau pakai ortoke. Ortoke dia itu menggepengkan kornea, ya. Jadi dia malam pakai digepengin seperti cetakan, ya. Jadi nggak permanen. Terus di pagi hari dilepas. Jadi pagi hari dia nggak butuh kacamata. Itu juga bisa mencegah, ya. uh, dia sebenarnya nggak hanya untuk menyembuhkan. Jadi kalau misalnya 100% sembuh, ya memang rada susah, kecuali minusnya kecil banget, misalnya minus 0,5. Rata-rata -1 ke atas memang butuh bantuan, entah itu dari kacamata, lensa kontak, ataupun cara-cara lainnya. Kalau mau sembuh 100% ya memang rada-rada susah ya, gitu. Kalau tanpa penanganan apapun. Ya, jadi paling kita bisa mencegah dia makin berkembang, ya, itu dengan cara tadi dikasih kacamata yang sesuai, atau enggak dia mengkasih lensa miopia kontrol, atau enggak yang butuh lensa kontak ortoke itu juga bisa, ya. Semoga bisa menjawab Ibu Maria ya. Oke, thank you dokter. Bagaimana dengan Ibu Maria? Apakah sudah terjawab? Boleh beri reaction. Oke, baik, sudah terjawab ya. Oke, nah dokter ada pertanyaan lagi. Eh, dari Bapak Milianto ya, kalau sudah umur 50 tahun, apakah minus mata masih bisa bertambah, Dok? Dan kalau lasik seumur hidup bisa berapa kali, Dok? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau sudah umur 50 tahun, rata-rata sih nggak bertambah. Tapi untuk sebagian pasien yang mata minus tinggi ya, biasa minus 6 ke atas, sebagian pasien di usia 40 mengalami minusnya makin bertambah, meningkat di stadium keduanya. Jadi misalnya awal-awal kita kan masa remaja nih yang bertambah, nanti dewasa udah stabil. Ya, terus sebagian pasien itu di usia 40 ke atas, biasanya itu pasien dengan minus tinggi, dia bisa naik lagi. Ya, tapi rata-rata sih enggak, kecuali memang orang dengan minus tinggi, ya. Kalau lasik seumur hidup bisa berapa kali, Dok? Rata-rata diusahakan sekali. Ya, kalau kedua kali, ketiga kali dia pasti akan mengikis. Jadi saat lasik itu yang korneanya yang dikikis. Ya, kalau panjang bola mata udah segini ya, ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, hanya bisa dikikis dari luar aja. Yang bisa dikikis yang kornea. Kalau kita lasik sekali, ya mestinya sih udah oke. Ya, kalau misalnya harus 2 kali, 3 kali, itu akan mempengaruhi saraf kornea. Dan itu bisa membuat seseorang matanya sangat kering. Ya, kalau mata sangat kering, yang tidak sehat untuk korneanya ke depannya. Ya, jadi eh, maksimal sih 2, tapi kadang itu ya kalau bisa yang nggak sampai 2 kali. Ya, makanya tadi saya tekankan kalau mau lasik pun ya 2 tahun terakhir nggak boleh nambah lagi minusnya. Ya, semoga bisa membantu Milianto. Oke. Oke, Bapak Minato bilang sejauh ini saya minus 7 dan sudah tidak bertambah.
Mungkin bisa ini kali ya melakukan lasik seperti yang dokter bilang ya kali ya dok ya. Kalau misalkan memang memungkinkan kah Kalau umur di 50 tahun? usia 50 kita nggak sarankan lasik malahan. Kalau di usia lima Hmm. puluh ya, soalnya kalau di usia 40 ke atas udah butuh kacamata plus ya. Nah, jadi kalau untuk lasik sih udah agak, karena kalau kita tujuan lasik adalah bebas kacamata, di atas 40 kita pakai kacamata baca ya nggak sepenuhnya bebas kacamata. Kecuali lasik ini untuk mengurangi minus. Misalnya Bapak Milianto -7, susah sekali, capek kan kacamatanya. Nah, itu lasik pun cuman untuk mengurangi mata minusnya. Misalnya -7 jadi -2 atau -1 ya. Terus tapi baca tetap pakai kacamata. Jadi kita harus tahu dulu kita tujuan operasi itu apalah untuk bebas kacamata atau untuk mengurangi sebagian minus. Ya, ada orang yang mungkin minusnya di bawah 6 itu bisa. Kalau -7 jujur agak susah karena keterbatasan ketebalan kornea yang bisa dikikis. Jadi kita kan ada kornea kan ada ketebalan masing-masing ya. Dan kita harus sisain dong ya untuk ketebalannya untuk menjaga kesehatan mata. Nah, kalau minusnya udah terlalu tinggi, ya kita udah nggak saranin untuk lasik karena nanti dikikisnya kebanyakan. Nanti malah jadinya yang seperti saya bilang tadi, apa korneanya terlalu kering, nanti ada dekompensasi kornea. Ya, ada sebagian pasien milih untuk tanam lensa di dalam ya seperti operasi katarak, tapi nggak dikeluarin lensa, lensa yang alaminya, ditambahin lensa biar minusnya berkurang. Nah, itu juga sebagai alternatif. Tapi kalau Bapak pilih atau sejauh ini sudah nggak nambah, ya sebenarnya sih aman ya. Kita biasa 40 sampai 45 tahun itu yang rentan nambah. Kalau udah 50 sih oke, ya tinggal eh, pakai kacamata yang sesuai, ya jaga kesehatan mata, ya. Semoga membantu Bapak Milianto ya. Oke, bagaimana Bapak Minianto? Apakah sudah terjawab? Oke, sudah terjawab ya. Baik, thank you dokter. Ya, terima kasih Bapak sudah bertanya. Dan pertanyaan berikutnya dari saudara Singgi. Dok, saya setelah operasi katarak, mata saya seperti ada kotoran atau belek. Jadi kelihatannya seperti kabur penglihatannya. Apa yang harus saya lakukan, dokter? Mata saya kalau lihat traffic light seperti ada shadow. Oke. Nah, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Singgi. Jadi ini setelah operasi katarak, biasa butuh waktu pemulihan. Ya, ada pasien yang 1 minggu udah terang, terang banget ya. Kalau 1 hari ya lebih terang dari sebelumnya, tapi kadang masih buram-buram gitu. Biasa 1 bulan sampai 3 bulan sih udah oke. Kalau memang masih kabur, ya saya saranin ke dokter yang operasi ya untuk follow up. Apakah masih ada sisa minus? Kadang ada pasien yang ada silindernya tinggi, yang nggak bisa dikoreksi dengan operasi katarak, mungkin butuh kacamata, ya ataukah matanya kering, ya butuh tetes obat lagi. Nah ini saya saranin untuk ke dokter matanya ya untuk follow up dan lihat apa yang masalahnya sebenarnya ya. Oke, Ya, semoga baik. Bagaimana? membantu. Apakah sudah terbantu Iya, dengan jawabannya? Oke, sudah ya. Baik. Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih Kak Singgi sudah bertanya. Selanjutnya, saya bacakan yang belum dibacakan dulu ya. Yang sudah bertanya nanti saya akan taruh di bawah ya. Oke, ini dari Yeni. Ibu Yeni bertanya, anak-anak butuh tidur berapa jam ya untuk menjaga kesehatan mata, dok? ya kalau saran saya untuk anak-anak minimal 8 jam, sekitar 8 sampai 10 jam. Nah, kenapa tidur itu penting? Karena saat kita tidur, ya, saraf mata kita itu tidak istirahat, ya, dia memperbaiki diri. Ya, jadi dia bisa membersihkan apa
free radikal. Jadi kalau saat kita matanya bekerja keras, ya dia butuh pemulihan. Nah, ini semua pembersihan ini, pemulihan ini dilakukan saat tidur. Gak hanya di mata, tapi juga untuk perkembangan otak, ya, untuk pemulihan sirkulasi darah dan sebagainya macam itu dilakukan saat deep sleep. Ya, jadi apakah 8 sampai 10 jam goler-goler di ranjang nggak bisa tidur itu berpengaruh? Nah, itu kurang. Jadi memang harus ada deep sleep-nya, ya. Jadi untuk anak-anak biasanya itu butuh lebih lama tidurnya daripada dewasa. Sekitar 8 sampai 10 jam. Saya ingat dulu sempat ada penelitian ini. Nah, anak memang butuh tidurnya itu sebenarnya bagusnya itu 10 jam loh. Nah, terus kenapa sekolahan itu kok meres banget waktunya? Terus habis itu pulang masih bikin PR. Jadi anak-anak itu kurang tidur. Nah, itu sebenarnya yang kita harus perhatikan. Kalau memang anak ini kurang tidur dan mungkin dia moodnya jadi jelek ya atau sering-sering sakit, nah mungkin kita butuh kurangin nih aktivitasnya. Mungkin lesnya ada 3 macam, ya dikurangin 2 macam, jadi 1 macam atau 2 macam, biar anaknya nggak kecapean. Karena kalau anak nggak dapatkan tidur yang bagus, walaupun dia sekolahnya 1000 kali lipat lebih banyak daripada temannya, dia bisa burn out juga. Ya, jadi kita juga perhatikan kesehatan anak secara keseluruhan ya. Semoga membantu. Oke, bagaimana? Semoga membantu untuk Ibu Yeni. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Oke, baik. Ya, terima kasih juga ya Ibu Yeni sudah bertanya. Nah, dokter ini juga ada pertanyaan lagi dari saudari Rita. Dokter, selamat malam. Mata saya ada seperti benang kusut atau nyamuk-nyamuk hitam terbang. Apakah ini dikarenakan rabun jauh ataukah ada penyebab lain? Oke, jadi ini nyamuk-nyamuk hitam biasa itu terjadi kepada pasien-pasien yang dewasa, ya, atau enggak pasien-pasien yang minusnya tinggi. Ini apa? Floaters ya. Jadi ada beberapa teman yang tanya tentang nyamuk hitam, Bu Yeni juga tanya tentang floaters. Ya, jadi ini sebenarnya ada bagian mata yang namanya vitreus. Vitreus itu di bagian belakang. Jadi kalau katarak kan lensa, tapi di bagian belakang namanya vitreus. Vitreus itu seperti agar-agar, seperti jelly. Nah, dia seiring umur, dia mencair. Ya, mencair dan kayak jadi banyak sawang laba-laba seperti itu ya. Dan ini yang kita lihat sebagai floaters atau nyamuk-nyamuk hitam terbang. Nah, kalau orang dengan mata minus yang sangat tinggi ya, misalnya -6 ke atas, ada yang juga -4, -5 ada floater, saya juga pernah temukan. Itu karena saat bola mata memanjang karena ada tarikan kepada vitreus. Nah, vitreus ini jadi kendor. Nah, karena dia kendor, mencair, keluarlah itu sarang laba-laba. Nah, tapi juga floaters itu kan bisa terjadi pada penyakit-penyakit lain juga. Misalnya kalau ada infeksi, itu juga bisa melihat nyamuk terbang. Kadang ada, misalnya ada lubang kecil di saraf mata retina, itu juga bisa kelihatan seperti floaters. Ya, bisa diperiksa dulu nih ke dokter mata ya. Biasa saya sih lebarin pupilnya, tetes obat lebarin pupilnya. Saya periksa dulu apa floaters ini beneran dari vitreus atau dia mungkin ada masalah lain seperti ada infeksi mata di dalam bagian dalam ya uveitis ataukah dia ada retinal hole, ada lubang kecil di saraf mata. Nah, saya biasa periksa seluruhan dulu. Kalau memang hanya sarang laba-laba itu, ya itu bisa pakai obat tetes, ya namanya Vitrolenta yang ungu. Kalau memang eh, bukan masalah hanya floaters yang biasa, ya saya pasti tanganin. Kalau misalnya ada uveitis, kasih antibiotik, kasih steroid, ya. Kalau misalnya ada retinal hole, ya saya sarankan untuk laser retinanya biar nggak makin membesar. Nah, kalau rata-rata pada umumnya itu memang dari faktor U.
ya. Jadi Anda makin bijaksana, matanya makin banyak nyamuknya. Nah, jadi nggak harus khawatir asal dia tidak uh, mau- nggak makin lama makin buram, ya penglihatan masih stabil, ya nyamuknya nggak makin banyak, itu nggak apa-apa, bisa dibiarin, ya, atau nggak pakai obat tetes, ya. Jadi ini nggak harus uh, terlalu khawatir sih, ya kecuali dia makin banyak atau nggak penglihatan makin buram, nah itu saya saranin untuk ke dokter mata terdekat, ya. Semoga membantu Ibu Rita dan Ibu Yeni ya. Oke, bagaimana Ibu Rita? Apakah sudah terbantu? Oke, baik. Terima kasih. Nah, dokter, ada yang bertanya lagi, Bapak yang sama ya, Bapak Kiswan ya. Dok, kenapa lebih bahaya bermain HP atau menonton di HP sambil rebahan atau tiduran dibandingkan duduk saat melihat HP? Ya Dan itu apakah... Oke. Boleh lanjut, dokter dulu, silakan. ya jadi untuk Bapak Kiswan terima kasih pertanyaannya. Kenapa lebih bahaya saat rebahan atau tiduran? Sebenarnya kita makin rebahan kan makin dekat ya. Jadi jarak kita makin dekat, akomodasi otot-otot mata bekerja makin keras. Nah, itu jadi faktor utamanya mata minusnya cepat berkembang. Jadi saran saya ya boleh sih rebahan, tapi tegak lurus. Mungkin kita kasih sandaran bantal di punggung. Jadi kita lihatnya HP-nya begini ya, ada jaraknya. Jaraknya minimal ya 2 jangkal ya, 30 cm kira-kira ya. Jadi itu pun ya kita main HP scrolling ya kita harus tahu lah ya kalau udah 1 jam ya udah matiin tidur ya. Jangan juga di ruangan yang gelap. Banyak yang matiin lampu masih scrolling-scrolling, nggak bisa tidur makin scrolling-scrolling. Nah, itu karena glare dan sinar biru dari HP itu bisa menyebabkan mata kita makin lelah. Apalagi kalau pasien dengan mata kering. Ya, banyak yang suka matanya kering, kedipnya terus kedip gitu. Nah, itu biasa matanya kering. Ya, nah, itu juga radiasi dari HP-nya dan juga glare dari layar HP bisa menyebabkan mata keringnya makin parah gitu. Karena kalau secara penelitian sinar biru itu sudah bisa membuat kelenjar kelenjar minyak dan kelenjar air mata itu berkurang secara fungsi. Jadi kenapa kita concern banget dengan gadget? Ya, karena dari radiasi sinar biru ini ya. Semoga membantu ya Bapak Kiswan. Oke. Nah, dokter, Bapak Kiswan sambil bertanya juga, dokter, apakah ada solusinya dari semua penyakit mata bisa disembuhkan dengan olah makan vegan atau nabati? Ya, pola makan nabati dan vegan itu kalau dilakukan dengan benar ya, yaitu banyakin yang natural whole foods ya, jadi makanan alami ya yang nggak diproses atau minimal proses ya, dan juga kita makannya beragam. Jadi kalau saya bilang sih eat the rainbow, jadi kita makannya harus warna-warni ya, nggak putih doang, hijau doang, yang kuning, ungu, merah kita semua makan. Ini adalah makanan-makanan antioksidan yang tinggi. Ya, kita bisa membantu untuk mencegah uh, kerusakan akibat radikal bebas dari antioksidan yang ditemukan dalam makanan tersebut, ya. Jadi bisa mencegah seperti apa? Age-related macular degeneration, jadi degenerasi makula yang disebabkan oleh umur. Nah, bisa juga mencegah penyakit saraf mata, retina, dan juga penyakit-penyakit lain. Apakah semua penyakit mata bisa disembuhkan? Nah, itu nggak bisa ya. Saya kalau memang udah sakit, ya memang harus ditangani sesuai penyakitnya. Tapi apakah bisa membantu pencegahan? Ya bisa. Tapi kalau untuk menyembuhkan itu beda lagi. Karena kalau orang sudah sakit, ya pasti butuh penanganan yang khusus. Ya, jadi kita nggak bisa oh, saya tekanan bola mata tinggi, cuman dengan minum jus wortel saya bisa sembuh. Nah, maaf, itu belum bisa, ya. Tapi apakah bisa pencegahan? Bisa, ya. Jadi boleh ya kita makan lebih banyak
ya, yang nabati, ya, yang buah-buahan, sayur-sayuran, berbagai warna yang alami untuk mencegah ya penyakit mata. Oke, semoga membantu. Oke, bagaimana? Bapak Kiswan, apakah sudah terbantu? Sudah terjawab? Oke, tekanan mata saya tinggi saat makan goreng. Bagaimana ini, dokter? Ya, kalau misalnya tekanan bola mata sudah diperiksa, makan gorengan tinggi dan makan kukus sembuh, berarti memang dari inflamasinya. Jadi ada yang namanya open angle glaucoma, dia kita saluran di dalam mata, air itu ada cairannya di dalam mata, eh, ada salurannya yang terhambat akibat inflamasi. Ya, jadi kalau kita makan gorengan kan itu juga mengakibatkan inflamasi, itu pun di dalam mata yang bikin nyumbat, kita bilang trabecular meshworknya. Jadi saringannya itu jadi buntu. Kayak kita kalau di kitchen sink ya di wastafel, kalau udah banyak yang mengedap di sana, nah itu jadi buntu. Nah jadi buntu tekanan bola mata bisa tinggi. Nah jadi itu harus mengurangi inflamasinya. Jadi kalau kita makan, kita kurangin gorengan itu bagus ya. Karena minum juga buru-buru, ya ada yang kita namanya water stress test. Kalau minum terlalu banyak bisa tekanan bola mata tinggi, benar. Ya, jadi ini berarti memang mata Bapak agak sensitif ya terhadap perubahan-perubahan. Jadi pola hidup ini harus benar dijaga ya untuk Bapak Kiswan ya. Oke, untuk Bapak Kiswan, semoga bisa terbantu dengan jawaban dokter ya. Kalau begitu, saya akan melanjutkan dulu dengan pertanyaan yang lain. Dok, ada yang bertanya, apakah rabun jauh dan rabun dekat pengobatannya sama? Adakah anak-anak yang bisa terkena rabun dekat? Mana yang lebih berbahaya antara rabun jauh dan dekat? Apakah anak-anak bisa kena katarak atau glaukoma? Terima kasih, dokter. Oke, terima kasih Bu Maria atas pertanyaannya ya. Rabun jauh kita biasa pakai lensa minus ya. Kalau rabun dekat kita pakainya lensa plus ya. Jadi mungkin sesama kacamata tapi ukurannya akan berbeda. Adakah anak-anak yang bisa terkena rabun dekat? Ada ya. Jadi rata-rata itu ada keturunan. Jadi kalau misalnya bule ya banyak banget yang plus ya ukurannya. Tapi kalau kita Asia lebih banyak minus. Itu ada faktor keturunan. Ada juga itu karena secara development mungkin bayi prematur ya, bola matanya kurang panjang. Nah, itu juga bisa plus ya. Jadi itu tergantung kondisi anak. Tapi rata-rata secara Asia lebih banyak minus ya. Tapi apakah bisa? Bisa. Mana yang lebih berbahaya antara rabun jauh dan dekatnya? Asal tidak terkoreksi dua-duanya bahaya. Ya, yang mana lebih bahaya sama-sama berbahaya. Kalau rabun jauh tidak dikoreksi, ya, dan ataupun rabun dekat tidak dikoreksi, saraf mata tidak berkembang dengan baik. Jadi kita bayangin nih, ada seseorang yang dari dia bangun sampai tidur tidak melihat apapun dengan jelas, semuanya kabut. Ya, seperti kita habis mandi air panas, sauna semuanya kabut atau kita nyetir di dalam kabut terus satu harian. Nah, apakah dia minus atau dia plus? Saraf matanya tidak akan berkembang karena tiap hari dia melihat kabut. Ya, jadi semuanya harus dikoreksi dengan ukuran yang sesuai. Ya, mau dia kabut minus, kabut plus, sama-sama kabut. Ya, untuk anak-anak yang eh, minus, dia masih bisa lihat yang dekat. Tapi untuk anak-anak yang plus, biasa jauh dan dekat pun dia agak rada susah. Jadi memang harus diperhatikan ya. Apalagi kalau biasa kita mulai screening bayi udah boleh screening ya. Apakah dia bisa mengikuti gerakan atau objek atau tangan atau itu dia bisa melihat mainannya. Nah itu bisa
Nah, sekarang kan tummy time banyak tuh buku yang high contrast, yang hitam putih. Nah, itu kita bisa lihat anaknya bisa gerakin matanya sesuai nggak? Bisa ngikutin gerakan mainan nggak? Ya, kalau misalnya udah bisa ngomong, oh lebih bagus lagi ya, kita bisa periksa dengan gambar bebek, ya kupu-kupu, ya kalau udah bisa angka, bisa ABC, ya biasa kita SD itu sudah mulai screening, ya. Kalau misalnya dia uh, anak yang sehat, biasa sebelum SD dia nggak terlalu bermasalah. Tapi biasa umur 5 tahun ke atas kita tiap tahun screening, biasa di sekolahan juga dilakukan screening. Apakah anak-anak bisa kena katarak dan glaukoma? Bayi, ya, biasanya keturunan. Katarak dan glaukoma ini bisa terjadi karena infeksi di dalam rahim. Ya, biasa bakal diperiksa ibunya apakah TORCH-nya positif, ya, apalagi di kehamilan trimester pertama bisa anak lahir dengan katarak atau glaukoma, ya, biasa akibat rubella, ya. Jadi memang saat kehamilan harus dijaga, apalagi trimester pertama ya harus dijaga higienisnya ya. Kadang kalau kita misalnya ngantor banyak virus harus pakai masker. Itu buat apa? Ya untuk mencegah infeksi. Ya kadang ada virus seperti rubella, sitomegalovirus itu bisa mempengaruhi perkembangan anak. Ya, jadi untuk trimester pertama memang harus banyak dijaga. Ya, seharusnya kalau boleh jangan sampai flu gitu. Ada pasien yang flu ternyata sitomegalovirus, anaknya juga bermasalah matanya. Nah, itu biasa bayi, ya bayi. Kalau anak-anak yang umumnya sehat biasa sih enggak ya. Kalau bayi itu biasa infeksi dari lahir. Oke, semoga membantu ya Ibu Maria. Bagaimana Ibu Maria? Apakah sudah terbantu dengan jawaban dokter? Kalau begitu jelas sekali ya. Terima kasih dokter baik. Terima kasih Bu Mari sudah bertanya. Dok, ini ada pertanyaan lagi ya. Dari Bapak Milianto. Kalau tanam lensa untuk mengurangi minus, apakah lensanya seumur hidup tetap di dalam mata atau per berapa tahun harus diganti? Oke, untuk implantasi lensa ya eh, biasa sih dipakai sampai waktunya operasi katarak. Ya, jadi kalau kita memang mau tanam bisa, tapi saat nanti operasi katarak pasti harus dilepas juga. Ya, nggak diganti sih, nggak diganti sampai memang harus operasi katarak. Kalau udah usia nanggung 50-60, mendingan kita tunggu operasi katarak. Ya, biasa kalau untuk pasien yang minus tinggi, ya saya usahakan setelah operasi minusnya -2, itu lebih nyaman. Ya, kenapa nggak dinolin? Ya, kalau dinolin itu untuk pasien yang udah biasa minus tinggi itu pusing. Ya, dia saraf matanya butuh adaptasinya itu lebih banyak. Kalau -2 itu titik nyaman. Ya, -2 itu titik nyaman karena dia lihat jauh ada minus, dia dekat pun dia transisinya akan lebih bagus. Nah, jadi kalau untuk pasien dengan minus tinggi, kalau setelah operasi katarak, saya usahain targetnya -2 gitu. Ya, tapi kalau memang usianya nanggung ya mendingan tunggu operasi katarak. Kalau memang pasien yang lasik, tanam lensa, biasa pasien yang muda-muda, yang masih mau skydiving, masih mau scuba diving. Nah, itu biasa mereka cari cara untuk bebas kacamata. Tapi kalau udah biasa ya mending nunggu aja, syarat saya ya. Semoga membantu Bapak. Oke. Bagaimana Bapak Milianto sudah terbantu? Baik, oke, terima kasih dokter. Nah, dokter, ada lagi ya, sekitar beberapa pertanyaan lagi. Apakah anak-anak yang memakai kacamata minus harus memakai juga di rumah untuk melihat gadget? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saran saya sih dipakai ya, apalagi kalau anaknya sudah minusnya di atas 1 pun itu dipakai. Kalau dia nggak pakai, dia makin deket lagi lihatnya. Nah, kalau makin lihat dekatnya makin dekat lagi ya pasti makin bermasalah. Ya, jadi saya Melihat saranin makin biasa dekat itu dipakai makin terus bermasalah. ya, kecuali saat mandi dan saat tidur.
ya, dan dibiasain anak-anak kalau pakai gadget di timer aja gitu. Biasa dipasang timer kan sekarang YouTube Kids ada timernya ya. Kalau main main game-game ya sebenarnya dihindari ya. Mendingan kita main game yang asli ya seperti Monopoly lah, apa board game zaman sekarang juga canggih-canggih. Ya, jadi board game itu juga mengasah otak tanpa kecanduan gadgetnya. Jadi ya seharusnya pakai ya, terus ingetin anak untuk jaga jarak. Kalau minusnya tinggi nggak pakai kacamata, nanti makin dekat ya makin minusnya makin nambah lagi. Ya, semoga membantu ya. Oke, semoga membantu ya yang tadi saudara yang bertanya. Nah, dokter, maaf ternyata itu penilaian terakhir. Jadi sepertinya untuk sesi hari ini pertanyaannya sudah berakhir sampai di sini ya. Atau Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya lagi untuk yang terakhir? Oke, kita kasih waktu 10 detik ya. Kita tunggu ya. Jika ada, boleh langsung tanyakan, raise hand juga boleh langsung bertanya, atau mau pakai chat, kita buka untuk pertanyaan terakhir. Oke, tolong dibacakan. Oke, coba saya bacakan sebentar ya. Bapak Kiswan punya pengalaman, Dok. Bagi pengalaman di bawah 17 tahun, saya rajanya pemakan daging sejati. Mata agak rabun dan mata silinder. Begitu berhenti makan daging dan lebih banyak makan sayur, semua mata saya terang dan silinder pun sembuh. Bagaimana dokter? Mengurut Iya. terkait pengalaman Bapak Kiswan. Ya, jadi congratulations ya, selamat ya Bapak Kiswan sudah menempuhi jalan penyembuhannya dengan baik. Kenapa makan daging itu bisa mengurangi kesehatan mata? Ya, itu sebenarnya dari faktor inflamasi yang saya sebutkan tadi. Saya kurang tahu pemakan dagingnya itu seperti apa ya, tapi kalau memang kolesterol itu bisa loh lari ke mata, ya. Jadi yang bikin penyumbatan, ya, yang bikin rabun mungkin ya kolesterol itu atau enggak faktor-faktor inflamasi yang lain, dia bisa menyebabkan korneanya itu kurang bagus, ya. Apalagi kalau orang yang merokok, ya kita bisa lihat ada lingkaran seperti asap. Itu sebenarnya racun di dalam tubuh ya dia lewat sirkulasi darah, lewat sirkulasi dan sebagainya macam dia lari ke mata ya. Jadi kenapa Bapak Kiswan bilang saat makan daging itu bisa um, rabun, mata silinder, dan setelah makan sayur sudah sembuh ya karena kalau kita antioksidannya cukup bagus, cukup banyak ya itu bisa bantu membersihkan inflamasi-inflamasi yang ada di dalam mata. Jadi mata itu organ yang sangat hebat sekali ya. Semua yang di dalam sirkulasi darah saya bisa lihat di dalam mata ya. Yang kolesterolnya terlalu tinggi kelihatan di vitreous, bintik-bintik-bintik kolesterolnya kelihatan. Pasien yang belum terdiagnosa hipertensi, saya tanya, ini hipertensi ya Bu? Itu saya belum belum lihat statusnya, tensinya berapa. Oh ternyata pembuluh darah dia menyempit. Saya bilang, oh Ibu ini hipertensi ya. Saya lihat, oh 170, 80 ini tensinya. Ya, itu sudah kelihatan di mata, walaupun dia nggak menyebutkan sekalipun ya. Pasien dengan diabetes, ya ada perdarahan kecil-kecil di mata, itu juga kelihatan ya kalau nggak terkontrol dengan baik. Jadi mata itu memang ya jendela untuk jiwa kita ya. Banyak penyakit-penyakit yang belum diketahui ya itu bisa muncul dulu di dalam mata ya. Jadi kalau untuk uh, nggak hanya makan daging, yang gorengan itu juga inflamasi yang lumayan besar. Ya, apalagi ya sekali makan satu bungkus, termasuk apa? Keripik, termasuk apa? Donat, ya. Jadi sebaiknya kita memang makan yang sehat, ya, gaya hidup sehat, ya. Itu bisa kita bisa panjang umur, ya, menikmati hidup dengan bahagia, ya, mata terang benderang, ya. Jadi makin cantik, makin ganteng. Oke, terima kasih Dokter Sylvia ya sudah memberikan tanggapan untuk pengalaman dari Bapak Kiswan dan sepertinya Bapak Ibu ya hari ini pertanyaan sudah selesai ya dan banyak sekali antusiasnya ya teman-teman dan saudara semua.
Oke, terima kasih juga kepada Dr. Sylvia karena sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas dan sudah membantu menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu dan peserta yang ada di sini. Kalau begitu, selanjutnya saya akan mengumumkan beberapa pengumuman. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah ya. Jadi pengumuman yang akan diumumkan adalah kita ada acara vegan celebration yang akan diadakan oleh IVS dan VSI pada 18 sampai 21 Juni 2026 di Green Sedayu Mall. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, boleh datang berkunjung ya ke Green Sedayu Mall karena akan ada banyak sekali tenan-tenan dan acara-acara yang akan disediakan terkait dengan vegan celebration. Oke, untuk info lebih lanjut boleh menghubungi yang namanya Instagram vegancelebration.id ya. Di situ bisa lihat info terupdate-nya kira-kira ada acara apa sih di sana dan kira-kira tenannya ada apa aja ya. Bapak Ibu bisa boleh hadir dan bisa lihat-lihat dulu. Oke. Lalu untuk berikutnya, sebentar. Oke, untuk informasi berikutnya akan ada yang namanya Vegan Festival dan ini juga diadain oleh IVS dan VSI. Ya, 25 tahun World Vegan Organization Conference dan International Vegan Festival. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa menghadiri acara ini pada 29 sampai 30 Agustus 2026 di Tangerang City Mall. Di Tangerang City Mall, ya, Tang City Mall di Tangerang. Nah, Bapak Ibu juga kalau misalkan ingin informasi lebih detail, Bapak Ibu juga bisa menghubungi atau melihat dari Instagramnya IVS Provinsi Banten ya. Dari situ kita bisa lihat acara apa aja sih yang diadakan. Oke, itu saja untuk pengumumannya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, karena acara kita sudah mau selesai pada hari ini, oleh karena itu kita akan melakukan foto bersama ya. Untuk itu, para peserta dan juga Bapak Ibu sekalian boleh dimohon untuk membuka kamera karena kita akan foto bersama. Jadi biar semuanya kelihatan nih. Ya, kita foto bareng-bareng. Oke. Boleh on cam ya, dibuka kameranya ya, biar kelihatan cantik dan gantengnya dari Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Boleh dibuka kameranya. Yuk, ada Bapak Andi ya. Ada Ibu Maria, ada Bapak Singgi, Pak Kiswan. Lalu ada Ibu Novita, Ibu Anita, ya. Ada Bapak Sanusi. Boleh yuk dibuka kameranya, kita mau foto bersama. Oke. Oke, kalau begitu saya izin foto ya. Akan ada 2 kali sesi foto. Jadi bersiap-siap saja ya. Oke, saya akan fotokan 1, 2. Oke. Sekali lagi ya, sekali lagi sebentar. Sekali lagi akan saya fotokan yang untuk sesi 2-nya. Oke. Baik, sekali lagi untuk sesi 2-nya kita berfoto 1, 2. Oke, sudah. Kalau begitu, untuk acara kita pada hari ini, ya semoga hari ini acaranya bisa bermanfaat ya, dan juga Dr. Sylvia sudah menyampaikan begitu banyak ilmu untuk kita bisa terapkan dan kita bisa lakukan untuk pengobatan kita mungkin jika ada
terkendala pada mata kita ya. Dan saya Michelle sebagai moderator juga ingin meminta maaf apabila selama memandu acara terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Dan sampai jumpa di webinar berikutnya. Selamat malam, salam sehat, dan Tuhan memberkati kita semua. Oke.